Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, kelas Sosiologi A semester 1, NIM 2003 030030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu awal mula sosiologis. Seri ini menerbitkan buku-buku ilmiah yang ditinjau sejarawan tentang semua aspek pemikiran sosial dan politik. Ini akan menarik bagi para sejarah dan siswa tindak lanjut yang bekerja di bidang teori sosial dan sosiologi, sejarah gagasan, filsafat, teori politik dan hukum, antropologi, teori logis dan budaya. Karya beasiswa individu akan memiliki prestasi untuk dimasukkan dalam seri. Karya tulis dan volume editan dengan kualitas luar biasa atau pahala luar biasa juga akan dimasukkan serial. Ini juga akan mempertimbangkan terjemahan bahasa Inggris dari karya utama dalam bahasa lain. Buku-buku ini menentang dan inovatif secara intelektual, khususnya Selamat Datang di Sejarah Teori Sosiologi Politik, Modernitas dan Ilmu Sosial dan Manusia, Pemikiran Utama Sejarah atau Kontemporer, Filosofi Ilmu Sosial, Masalah Teoritas dan Pembentukan Masyarakat Kontemporer, Perubahan Sosial dan Eropa Masyarakat. Ini bukan kebijakan seri untuk menerbitkan buku, teks laporan penelitian, studi kasus empiris, proceeding, konferensi, atau buku dari seorang penulis esai atau sifat polemik. Yang berikut, awal sosiologi, konferensi pertama masyarakat Jerman untuk sosiologi. Sosiologi telah menjadi bagian dari program akademik sejak lama. Sulit membayangkan saat ketika tidak hanya itu tidak diakui sebagai disiplin, tapi itu tidak benar-benar ada. Sekarang namanya Max Weber Ferdinand. Namun tidak satu pun dari mereka adalah sosiolog akademis atau profesional, karena tak satu pun dari klasifikasi itu ada selama tahun-tahun pembentukannya. Sebelum 1890, guru besar sosiologi pertama di Jerman dimulai pada tahun 1918. Tahun itu bahwa Simmel meninggal, kematian Weber terjadi 2 tahun kemudian, dan Troeltsch meninggal tahun 1923. Hanya Tones yang hidup cukup lama untuk melihat sosiologi menjadi akademis dan disiplin profesional. Simmel dan Tones membaca filosofi Weber, didikan sebagai pengacara, dan Troeltsch didikan sebagai seorang teolog. Namun keempat pemikiran ini sangat berperan dalam membina sosiolog di Jerman. Yang berikut kata pengantar. Kebangkitan minat di Weber dan Simmel selama beberapa dekade, dan untuk Tonis dan Troeltsch selama hampir 15 tahun, karena tulisannya nanti. Sombart telah diberhentikan sebagai simpatisan Nazi, tetapi terlepas dari manfaatnya bertanggung jawab, ini kita tidak boleh buta terhadap kehebatan karyanya. Sebelumnya, terutama karyanya tentang asal mula kapitalisme. Kelimanya, tertarik masalah sejarah, tetapi tidak hanya demi sejarah, semua disibukkan dengan masalah modernitas dan 5 makalah yang mereka presentasikan. Penampilan hal ini perhatian dalam berbagai tingkat, karena mereka berasal dari pendidikan yang berbeda dan disiplin ilmu. Semua mampu mendiagnosis berbagai masalah modernitas, dan bagi mereka semua ini berarti masalah sosiologis. Semua mencari solusi untuk masalah sosial, ekonomi, politik, bahkan agama saat ini. Tetapi semuanya mereka juga menyadari pentingnya menjaga agar penelitian ilmiah mereka tetap gratis dari agenda ideologis mereka. Weber memegang teguh keyakinan ini, tetapi itu juga berlaku untuk Troeltsch dan Tonis, jika kurang begitu untuk Simmel dan Sombart. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa mereka seperti kita hidup di masa yang tidak pasti. Itu zaman yang dirusak oleh perang dan revolusi dan oleh ekonomi dan politik runtuh. Para pemikir kita bahkan memprediksi masa depan. Mereka semua menolak muluk-muluk teori, tetapi mereka juga waspada terhadap data yang tidak berarti. Konteks semua telah memantapkan diri sebagai pemikir kelas 1, tetapi semuanya begitu dianggap orang luar intelektual.
Catatan tentang terjemahan Perang Dunia Pertama dimulai kematian Profesor Heidelberg Wilhelm dan Emil Lex. Simmel menolak Heidelberg, tetapi mereka menerima Ketua Strasbourg 1915. Tenggelamnya Lusitania Weber memperingatkan peningkatan perang. Pindah ke Berlin 1917. Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama, berakhir revolusi di Rusia. Kursi pertama di sosiologi Franklin Simmel meninggal. Revolusi di Jerman. Weber menerima kursi di Munich. Biografi singkat tentang peserta utama konferensi DGS pertama. Yang pertama, Buber Martin pada tahun 1878 sampai 1965. Filsuf agama dari 1924 sampai 1933. Dia adalah profesor filsafat di Franklin pada tahun 1938. Dia berangkat ke Palestina, di mana ia menjadi profesor sosiolog agama di Universitas Ibrani pada tahun 1922. Dia adalah editor sejumlah jurnal yang berpengaruh dan kritis. Yang berikut, Michael Robert. Ia adalah ilmuwan yang mendapat gelar doktor pada tahun 1900 di Halle, tetapi karena sosialisnya kecenderungan ia tidak mendapat bekerja menuju habilitas di Jerman. Adalah tesis pasca doktoral atau pekerjaan lain yang diperlakukan di Jerman dan lainnya negara-negara Eropa atau pos pengajaran di universitas. Akhirnya mendapatkan pada tahun 1907 di Turin dari 1914 hingga 1928. Padahal biasa profesor di Basel dan dari 1928 sampai 1933 di Perugia. Dia mendiksikan miliknya pada Max Weber. Weber menjauhkan diri dari Michael pada tahun 1915 karena tuduhan Michael tentang posisi perang Jerman. Dia adalah kontributor. Yang berikut, Simmel Grong menerima gelar doktor pada bidang filsafat pada tahun 1881 di Berlin dan dipromosikan di sana pada tahun 1985. Apakah profesor di luar biasa di Berlin dari 1901 sampai 1914. Ketika dia menjadi profesor biasa di Strasbourg, dia dan istrinya Gertrude adalah teman dekat para Webers dan dari akhirnya tahun 1900-an. Yang berikut, awal sosiologis. Membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai penulis X dan Dun. Reputasi sebagai penulis eksistensialis, tapi seri yang berlangsung dari tahun 1905 sampai 1911 berurusan dengan masalah yang lebih spesifik, seperti yang diungkapkan Buber dalam pendahuluannya dengan seri. Niatnya adalah untuk fokus pada masalah realitas dalam cara psikologis. Jilid pertama yang dimaksud adalah mendapatkan nama untuk dirinya sendiri dengan penelitian tentang asal-usul modern kapitalisme. Tetapi sebagian besar karyanya juga berhubungan dengan sosialis masalah. Sama seperti Marx dalam mempublikasikan aspek tragis kapitalisme, Sombart melakukan hal yang sama di Das Proletariat. Dia membahas secara cukup rinci kondisi kerja dan kehidupan yang mengerikan dari para pekerja Jerman dan keluarga mereka. Yang saat mengganggu adalah catatan tentang pekerjaan itu, kehidupan wanita dan anak-anak. Buku Sombart diikuti pada tahun berikutnya oleh Der Streik. Edward Burns adalah masalah perang. Lebih spesifik, itu adalah masalah revolusi. Itu adalah fokus Leodert pada tahun 1907. Yang berikut, Weber adalah sumber kapitalis profesor, sedangkan Weber mengira itu Sombart. Buku sering diperdebatkan dengan baik. Yang berikut, awal sosiologis. Pendekatan ini tidak diakui secara universal, namun memiliki dampak yang besar. Mengklaim hal itu antara tahun 1908 ketika Simmel muncul dan 1926, 3/4 dari sosiolog yang diterbitkan difokuskan pada metodologi, meskipun Simmel sering dan dengan benar dianggap sebagai salah satu mayor pendiri sosiolog Jerman
klasik, beberapa sosiolog mengira dia juga filosofi mereka secara khusus menunjukkan pada apa yang mereka lihat sebagai pengabdiannya karena karya empiris untuk tulis-tulisan metafisiknya. Kemudian pada hal ini dia menulis tentang topik filosofi standar seperti etika dan filosofi sejarah. Yang berikut topiknya etik dan tidak konvensional. Dia mempresentasikan kuliah dan makalah tentang filtering, tentang rasa malu, dan menulis buku tentang Gode dan Michelangelo, dan gayanya yang lebih populer daripada bertele-tele dan obituari. Georg Lucas memuji kecemerlangan yang hebat dan tidak memiliki murid yang disukai. Hermann Cohen, tanpa sosiolog Simmel, sosiolog Weber, tidak mungkin Simmel gagal mendapatkan jabatan profesor penuh meskipun ada upaya untuk membantunya. Ya, pada tahun 1991, Sommart menerbitkan dan mempermasalahkan keyakinan Weber tentang asal mula kapitalisme di Protestantisme. Sebaliknya mengklaim bahwa asal-usulnya ditemukan orang Yahudi dalam kemewahan dan kapitalisme. Pengajaran sosial gereja Kristen minimalkan penekanan berbagai ajaran. Dia menunjukkan bahwa tidak ada satupun doktrin atau dogma berjalan melalui agama Kristen. Sebaliknya yang berbeda mendominan pada waktu yang berbeda, dan bahwa ini mewakili kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok orang percaya. Untuk tujuan ini, dia menganalisis perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Protestan baru. Selain itu, Trots dibangun di atas individualistik radikal dan untuk menyelidiki kepercayaan mistik dunia lain yang ekstrim. Pada tahun 1904, Trots dan istrinya menemani Max dan Marianne Weber ke Amerika Serikat, di mana dia mempresentasikan makalahnya. Di Kongres Dunia Penyakit di Keluarga menyebabkan Trots dan istrinya kembali ke Jerman segera setelah itu. Kongres awal sosiologis manusia. Dia juga mengakui bahwa bentuk imperatif ini adalah mirip dengan pengguna konstan Socrates dan pemerintah Orkale untuk mengenal diri, sedangkan Socrates yang historis sangat peduli dengan pengetahuan sendiri. Metode dan tujuan sosiolog didukung oleh komentar yang dibuat oleh Gerhard von yang mengatakan bahwa kuliah ini mengatakan ini di awal dari komentarnya di kertas Sombart, dan itu sesuai dengan miliknya. Karakter Antonis sebagai ketua mengingatkan bahwa mereka seharusnya membahas makalah Sombart, bukan pengantar. Berarti bahwa DGS harus menolak pernyataan apapun tentang nilai gagasan, tetapi harus fokus secara eksklusif pada analisis fakta yang relevan. Sejak ia melakukannya berbicara tentang inti surat kabar, Weber menambahkan apakah surat kabar layak mendapatkan reputasi ini, dan itu tidak relevan. Itu masalahnya adalah bagaimana bisa memiliki reputasi ini. Weber bersikeras pada poin kedua bahwa DGS bukanlah asosiasi. Dengan ini ia menolak semua gengsi menjadi anggota akademik elit. Menurutnya DGS adalah asosiasi kerja. Siapapun yang berminat bekerja masalah sosial dalam pengertian ini disambut baik. Yang berikut, fungsi Weber menceritakan bagaimana ketika di Amerika Serikat ia diberitahu oleh dokter spesialis hidung Jerman yang dikatakan pasien pertamanya segera setelah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anggota First Baptist Church di jalan tertentu. Pasien membuat intinya adalah bahwa ia adalah seorang penghormatan mampu pria, tidak perlu khawatir tentang payment koneksi. Sekian dari saya. Terima kasih.